Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Hamdan yanbaghi li jalali wajhihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia kesehatan, umur yang masih Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa mengisi hari-hari bulan yang mulia ini dengan beragam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siangnya dengan siam dan malamnya dengan qiyam atau sholat tarawih. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita sebagai bekal kita kelak menemui Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini merupakan bulannya Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran. Ya, bulan yang seharusnya kita memperbanyak interaksi kita dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, dengan kalamullah. Ya, salah satu bentuk interaksi kita dengan Al-Quran yang terbaik adalah mentadabburi, ya, memaknai, mentafakuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di juz 26, tepatnya di surah Al-Fath. Ayat ini merupakan pembuka dari surah Al-Fath. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fatahna laka fatham mubina." Sungguh kami telah memberikan kemenangan, penaklukan kepadamu wahai Muhammad, ya, dengan kemenangan yang nyata. Ayat Allah Subhanahu wa taala ini bercerita tentang Fathu Makkah. Bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekkah, tanah kelahiran beliau sendiri. Namun sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, kalau kalian menganggap bahwa inna fatahna laka fatham mubina itu hanyalah Fathu Makkah semata, maka kami, kata sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, justru melihat itu landasannya ada pada perjanjian Hudaybiyah. Jadi awalnya adalah perjanjian Hudaybiyah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada tahun ke-6 pasca hijrahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam keluar, ya, bersama dengan sahabat-sahabatnya untuk melaksanakan umrah. Setelah 6 tahun berpisah dengan Ka'bah, 6 tahun, ya, tidak tinggal di Mekah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bermimpi, ya, dalam keadaan memakai pakaian ihram, dalam keadaan menggunduli kepalanya, melaksanakan tawaf dan seterusnya. Maka ini dipahami sebagai isyarat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka melaksanakan ibadah umrah. Maka berangkatlah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat-sahabatnya menuju ke kota Mekkah. Akan tetapi jamaah sekalian, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata keberadaan mereka tidak dikehendaki oleh orang-orang Quraisy. Ya, orang-orang Quraisy menahan mereka di Hudaybiyah. Mereka tidak boleh masuk ke kota Mekkah. Ya, orang Quraisy justru, ya, menyodorkan kepada mereka perjanjian, ya, dengan, ya, klausul-klausul yang nampaknya sangat merugikan kaum muslimin saat itu.
Ya, di antara diktum dari perjanjian tersebut, yang pertama adalah mereka tidak boleh umroh tahun itu. Mereka harus kembali ke kota Madinah. Ya, padahal mereka sudah menempuh, kaum muslimin sudah menempuh perjalanan yang sangat jauh, ya, ratusan kilometer dari Madinah ke Mekah dengan perjalanan memakan waktu sampai 1 pekan. Ya, jadi kalau pergi dan pulangnya itu sampai 2 pekan, setengah bulan. Ya, beda dengan umroh kita sekarang, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Naik pesawat 8-9 jam kita sudah sampai di Madinah atau di Jeddah. Ya, kalau dahulu umrohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah ke Mekah, itu sampai harus, ya, memakan waktu 1 pekan, setengah bulan pulang dan perginya. Ya, adapun sekarang, ya, dari Madinah ke Mekah cukup dengan naik bus, ya, 5-6 jam itu sudah sampai dengan fasilitas-fasilitas yang ada, dengan AC-nya, dengan fasilitas yang memanjakan para tamu Allah Subhanahu wa taala demi kenyamanan mereka. Ya. Namun sahabat saat berumroh saat itu, jamaah sekalian, justru tertahan di Hudaybiyah dan ditawari perjanjian, disodorkan perjanjian dengan diktum mereka tidak boleh umroh tahun itu. Nanti umrohnya tahun depan, mereka harus balik dulu ke kota Madinah kembali. Kemudian diktum yang kedua, ya, mereka, ya, kaum muslimin dan orang Quraisy gencatan senjata selama 10 tahun. Ya, yang ketiga, ya, orang Islam yang murtad kembali kepada keluarganya, tetapi orang non muslim yang masuk Islam tidak boleh bergabung ke kota Madinah. Ya, yang keempat, orang Islam silakan mencari sekutu, boleh mencari sekutu, orang Quraisy juga dengan sekutunya. Ya, ini diktum perjanjian yang nampaknya sangat merugikan kaum muslimin. Ya. Lalu Umar ibn Khattab bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, fama hadhihi daniyah? Wahai Rasulullah, kenapa kita harus terhina seperti ini? Ya. Kenapa kita harus merendah seperti ini? Karena perjanjian ini nampaknya sangat merugikan kaum muslimin. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menjawab singkat, Innama ana Abdullahi wa Rasuluh, wallahu huwa nasiri, atau kama qala. Saya hanyalah hamba Allah dan utusannya, dan Allah lah Subhanahu wa taala yang akan menolongku. Ya, tidak seperti biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melibatkan sahabatnya dengan syura, dengan musyawarah. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menyetujui perjanjian yang nampaknya merugikan kaum muslimin tersebut. Ya, tatkala ditanya apa alasannya, Rasulullah juga hanya menjawab singkat dan tidak memberikan, ya, mubarirat, tidak memberikan alasan-alasan, hanya menyampaikan bahwa saya hanyalah hamba Allah dan utusannya, dan Allah lah yang akan menjadi penolongku. Lalu Umar kemudian datang kepada Abu Bakar dan bertanya, ya Abu Bakar, fama hadhihi daniyah? Wahai Abu Bakar, kenapa kita harus terhina seperti ini? Maka Abu Bakar pun menjawab ternyata jawaban yang sama dengan jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innama huwa Abdullahi wa Rasuluh, wallahu wa nasir. Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, hamba dan utusannya, dan Allah yang akan menolongnya. Ya, sejak saat itu sahabat mulai paham, sepertinya ini memang adalah wahyu, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak seperti biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam momen-momen penting melibatkan sahabat-sahabatnya untuk rapat, untuk musyawarah. Tetapi saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, secara sepihak beliau menyetujui perjanjian tersebut. Ya, bahkan, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rela menghapus namanya yang awalnya diminta untuk ditulis Muhammad Abdullahi wa Rasuluh, ya, akan tetapi, ya, utusan orang Quraisy mengatakan, kami tidak mengakuimu sebagai utusan Allah, ya, kami hanya mengakuimu Muhammad bin Abdullah. Maka
Ya, kata Rasulullah, sudah hapus, ganti dengan Muhammad bin Abdullah. Ya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengawali dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, orang Quraisy mengatakan, yang kami tidak mengenal siapa itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang kami tahu Bismika Allahumma. Maka Rasulullah minta kembali, ya sudah, tulis Bismika Allahumma. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nampak setuju, legowo saja dengan perjanjian Hudaybiyah ini. Ya, beda dengan sahabat Umar, ia nampak kok ini sepertinya sepintas, zahirnya ya, yang tampak sangat merugikan kaum muslimin. Bukan cuma substansi perjanjian itu, bahkan rela gelar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihapus, bahkan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dihapus. Ini yang membuat Umar heran dengan pilihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian menerima ya perjanjian Hudaybiyah tersebut. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memutuskan ya, dengan Ali yang menulis perjanjian tersebut, dan ternyata inilah justru menjadi awal kemenangan kaum muslimin. Yang awalnya nampaknya merugikan, justru inilah dasarnya, ya, titik tolaknya ayat yang kita sebutkan tadi. Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh kami telah memberikan kepadamu, wahai Muhammad, kemenangan yang nyata. Ya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, perjanjian ini bertahan tetapi tidak terlalu lama. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan kecerdasan beliau, dengan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, memanfaatkan dengan baik perjanjian ini. Di antara poin dari perjanjian tersebut yang dimanfaatkan oleh Rasulullah yaitu masalah gencatan senjata. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak disibukkan lagi dengan orang-orang Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kesempatan untuk mendakwahi bangsa-bangsa yang lain. Ya, maka pasca Hudaybiyah ini kesempatannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendakwahi bangsa Mesir dengan pemimpinnya Muqawqis. Kemudian Rasulullah mengirimkan utusannya berdakwah dan melalui surat ke Kaisar Romawi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi siapa? Kaisar Persia, Raja Persia, ya, Kisra yang ada di Persia. Kemudian Rasulullah mendakwahi juga ya, Raja Afrika Habasyah saat itu. Ya, kemudian Uman dan yang lainnya. Ya, bahkan di antara mereka ada yang masuk Islam, pemimpin bangsa-bangsa ini. Ya, di antaranya pemimpin yang ada di Afrika Habasyah itu masuk Islam. Ya, Raja Uman juga ya masuk Islam. Ya, saat itu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ternyata apa yang dipikirkan oleh orang nampaknya belum tentu seperti itulah. Ya, seperti itulah hakikatnya. Seperti perjanjian Hudaybiyah ini nampaknya merugikan, ternyata justru di situ terkandung hikmah yang luar biasa. Ya. Pelanggaran akan perjanjian ini terjadi justru dari pihak Quraisy. Ya, mereka yang membuat perjanjiannya, menentukan poin-poin perjanjiannya, tetapi mereka sendiri yang justru melanggar perjanjian tersebut. Ya, dan pelanggarannya ya pelanggaran yang cukup berat. Ya. Di antara yang dilanggar itu yaitu gencatan senjata tadi selama 10 tahun. Baru bertahan hanya sekitar 2 tahunan, 1 tahun lebih, ya ternyata mereka melanggar. Orang-orang Quraisy bersama dengan sekutu mereka Bani Bakr itu membantai Bani Khuza'ah. Ya, Bani Khuza'ah ini suku yang sudah masuk Islam. Tapi karena perjanjiannya mereka tidak boleh bergabung ke Madinah pasca Hudaybiyah, maka mereka memiliki pemukiman antara Mekkah dan Madinah. Inilah yang dibantai oleh orang-orang Quraisy dan Bani Bakr dalam keadaan mereka sholat, dalam keadaan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada utusan di antara Bani Khuza'ah yang masih hidup saat itu, namanya Amir al-Khuzai, ini datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaporkan tingkah orang Quraisy dan Bani Bakr saat itu yang membantai kaum muslimin dalam keadaan ruku dan sujud. Amir al-Khuzai ini bersyair di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bagaimana pembantaian yang mereka alami dari orang-orang Quraisy dan Bani Bakr.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merespon dengan mengatakan, kami akan menolongmu. Ini menunjukkan pembatalan perjanjian, pelanggaran akan perjanjian, padahal klausulnya adalah, poinnya adalah gencatan senjata selama 10 tahun. Akan tetapi belum sampai 10 tahun, hanya bertahan beberapa tahun saja mereka sudah melakukan pembantaian kepada kaum muslimin. Abu Sufyan saat itu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai pemimpin orang-orang Quraisy itu menyadari kesalahannya, bahwa ini merupakan pelanggaran yang serius. Ini merupakan pelanggaran yang berat, yaitu membantai kaum muslimin Bani Khuza'ah ini. Padahal mereka tadi yang menyodorkan perjanjian itu, yaitu gencatan senjata. Maka Abu Sufyan rela melakukan perjalanan yang jauh untuk melobi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tetap melanjutkan perjanjian ini. Karena saat itu kaum muslimin sudah punya nama. Kaum muslimin sudah berubah menjadi kekuatan yang disegani. Apalagi pasca perang Mu'tah, yang saat itu Rasulullah mengutus 3.000 pasukannya, ternyata mampu mengimbangi 200.000 pasukan Romawi. Ini yang membuat orang-orang Arab tersentak. Kenapa bisa? Gimana ceritanya 3.000 kaum muslimin mampu mengimbangi 200.000 pasukan Romawi, negara adidaya, negara terbesar saat itu, negara terkuat saat itu. Ini yang membuat orang Arab sudah menaruh hormat, segan kepada kaum muslimin, termasuk orang-orang Quraisy. Makanya Abu Sufyan melihat ini pelanggaran yang berat. Mereka khawatir jangan-jangan kaum muslimin akan menyerang mereka. Apalagi kaum muslimin saat itu beda dengan kaum muslimin 8 tahun lalu. Yang mereka mau pukuli, mereka bisa pukuli. Rasulullah sholat, mereka lumuri punggung Rasulullah dengan isi perut unta dan seterusnya. Akan tetapi pasca 8 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, keadaan kaum muslimin sudah berubah drastis. Kaum muslimin sudah merupakan kekuatan yang diperhitungkan, bahkan mampu mengimbangi negara adidaya saat itu dengan pasukan seadanya, dengan peralatan seadanya. Ini yang membuat Abu Sufyan jauh-jauh berangkat dari Mekah ke Madinah untuk melobi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan tahu bahwa cara menaklukkan laki-laki itu lewat dengan pintu perempuan. Sesampainya di kota Madinah, maka Abu Sufyan langsung mendatangi anaknya yang tak lain juga merupakan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummul Mukminin, Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Abu Sufyan ini pedagang cerdas, linknya link internasional, dan ia tahu bahwa untuk menaklukkan laki-laki harus lewat pintu perempuan. Maka ia datang melobi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi lewat pintu istrinya yang tak lain juga merupakan putri dari Abu Sufyan, yaitu Ummu Habibah. Maka Abu Sufyan pun mendatangi rumah anaknya ini. Ia dipersilahkan masuk oleh anaknya, oleh putrinya. Namun tatkala akan duduk, putrinya ini kemudian menggulung tikarnya dan mengatakan tidak boleh tikar yang biasa diduduki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, milik Rasulullah, diduduki oleh orang yang masih memperserikatkan Allah Subhanahu Wa Taala, masih berbuat kesyirikan. Ternyata asumsi Abu Sufyan terhadap putrinya ini buyar. Ternyata komitmennya kepada suaminya, kesetiaannya kepada suaminya luar biasa, sehingga tertutuplah pintu menaklukkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat istrinya. Lalu Abu Sufyan datang melobi langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar melanjutkan perjanjian ini, dan meminta maaf atas kejadian yang terjadi pada Bani Khuza'ah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya diam saja, tidak memberikan tanggapan akan permintaan Abu Sufyan. Kemudian
gagal menaklukkan langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Sufyan minta pertolongan pada Abu Bakar. Ya, Abu Bakar pun menjawab singkat, ma ana bifa'il, saya tidak mungkin melakukan itu. Ya, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diam, ya tidak memberikan respon, ya maka tentu saya tidak bisa melakukan hal yang seperti itu. Ternyata lewat pintu Abu Bakar juga tidak bisa. Lalu datanglah ia lewat pintu Umar. Ya. Abu Sufyan datang ke Umar, karena sejatinya mereka ini kan satu keluarga, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sama-sama keturunan Quraisy. Bahkan Abu Sufyan ini masih memiliki hubungan kekerabatan, ya, dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka satu kakek di Abdu Manaf. Ya, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Ya, kalau Abu Sufyan kan Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Ya, ketemunya di Abdu Manaf, di kakek yang ketiga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kakek ketiganya Abu Sufyan. Ya, mereka memiliki pertalian darah, tetapi mereka dipisahkan saat itu oleh keimanan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu waktu mendapatkan tekanan dari orang-orang Quraisy, ya, beliau tawaf, kemudian dicaci maki, dibully oleh orang Quraisy. Rasulullah mengatakan, kalian ini adalah seburuk-buruk keluarga. Ya, karena sejatinya mereka adalah keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kerabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gagal di Abu Bakar, maka Abu Sufyan datang lewat Umar. Ya, ternyata Umar lebih keras penolakannya. Ya, Umar mengatakan, wahai Abu Sufyan, apakah engkau menganggap bahwa saya akan memberikan syafaat untukmu, memberikan, ya, mediasi untukmu agar, ya, harapanmu ini dipenuhi oleh Rasulullah? Fa wallahi, demi Allah, laulan ajid illa dzar, sekiranya saya tidak mendapati, ya, kecuali hanya kayu saja, maka saya akan memukulmu dengan kayu saja. Sekiranya sudah tidak ada pedang, ya, tersisa hanya kayu, ya, maka saya akan memukulmu dengan kayu. Ya, Umar, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat tegas, ya, langsung sorohatan, ya, secara jelas menolak permintaan Abu Sufyan. Datang ke Ali juga, ternyata tidak bisa, maka Abu Sufyan sudah pasrah. Ya, Abu Sufyan sudah pasrah dengan keputusan yang akan dipilih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy sendiri pada perjanjian yang mereka buat sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian mempersiapkan pasukan. Uniknya, beda dengan kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya menyampaikan tujuan mereka akan berangkat kemana, tapi kali itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutup rapat-rapat. Tidak ada yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan tentang tujuan pasukan ini akan dibawa kemana. Dan ini merupakan karakter sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ketundukan dan ketaatan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kadangkala kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus pasukan, Rasulullah hanya bekali mereka dengan surat. Rasulullah belum menyebutkan tujuan mereka kemana. Rasulullah hanya membekali mereka surat. Nanti pada saat sampai di titik ini, buka surat ini. Setelah mereka taat, mereka bawa surat itu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sampai di titik sesuai dengan arahan Rasulullah, mereka buka surat, ternyata Rasulullah memerintahkan ke arah sini. Kadang Rasulullah dari awal, bahkan ya sepekan, sebulan sebelumnya, Rasulullah sudah sampaikan, ya kita akan berangkat ke Tabuk misalnya, kita akan berangkat ke sana, ya, sehingga sahabat bisa bersiap-siap. Tapi saat itu, pada tahun ke-8 Hijriah tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan sama sekali tujuan mereka. Rasulullah hanya memerintahkan mereka bersiap-siap, mereka akan keluar melakukan aktivitas militer. Bahkan Abu Bakar, ya, tidak tahu. Ya, sahabat terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Ya, Abu Bakar melihat Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersiap-siap dan mempersiapkan bekal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, sebenarnya kita mau dibawa kemana sama Rasulullah?" Ya, Aisyah mengatakan, "Saya juga tidak tahu. Ya, saya hanya diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempersiapkan bekal, dan Rasulullah juga tidak menyampaikan apa-apa kepada saya mau kemana pasukan ini." Ya, perhatikan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjaga satu rahasia demi tujuan strategi pasukan. Ya, tidak semuanya ia ceritakan kepada sahabat terdekatnya, tidak semuanya ia ceritakan bahkan kepada istrinya. Ya, beda dengan sebagian kita, ya. Segala sesuatu harus diceritakan misalnya ke keluarga, ke istri. Meskipun itu tidak ada relevansinya, tidak ada hubungannya dengan istri. Ya, tetapi segala sesuatunya diceritakan. Ya, padahal tidak setiap sesuatu itu harus diceritakan ke setiap orang. Sebagaimana kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Kafa bil mar'i kadziban an yuhaddits bi kulli ma sami." Ya, cukuplah seseorang itu dianggap sebagai pendusta kalau ia menceritakan apa yang ia dengar. Setiap apa yang ia dengar ia ceritakan. Ya, apalagi tanpa melalui verifikasi, pertimbangan maslahat dan mudaratnya. Ya, dan istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bukan juga istri yang kepo, yang mau mengetahui segala sesuatunya. Rasulullah tidak cerita ke ia, Rasulullah tidak sampaikan, Aisyah juga cuma diam saja, tidak mau mengorek. Ya, sehingga tidak ada satupun yang tahu akan tujuan pasukan ini yang dipersiapkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini potret rumah tangga Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam seharusnya menjadi teladan bagi kita, bagaimana kita menjaga harmoni keluarga. Ya, tidak setiap segala sesuatu yang kita tahu harus semua diceritakan, harus semua disampaikan. Tentu saja ada hal-hal yang perlu kita musyawarahkan dengan keluarga, ada hal-hal yang harus kita sampaikan pada keluarga, tetapi tidak setiap yang kita tahu harus kita sampaikan ke orang-orang, bahkan kepada keluarga sekalipun, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bersiap-siap, ya, jumlah mereka ada sekitar 10.000 orang, ya, ditambah dengan orang-orang yang memang baru-baru masuk Islam pasca perang Mu'tah, ya, dengan kemenangan atau mampunya kaum muslimin mengimbangi Romawi. Namun terjadi permasalahan saat itu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang menduga, ya, bahwa sepertinya Rasulullah akan menyerang kota Mekah, menaklukkan kota Mekah. Kebetulan sahabat ini memiliki keluarga yang masih ada di kota Mekah. Ya, maka ia mengirimkan surat ke kota Mekah menyampaikan bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam bersama dengan 10.000 sahabatnya akan bergerak menyerang kota Mekah. Ia membekali dan menitipkan surat ini pada seorang budak wanita. Berangkat keluar budak ini menuju ke Mekah untuk menyampaikan surat ini. Dan ini pelanggaran yang berat. Ya, membocorkan strategi perang kaum muslimin. Namun saat itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, mendapatkan petunjuk dari Jibril tentang adanya sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang membocorkan rahasia kaum muslimin. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam langsung memanggil sahabat terbaiknya yang juga merupakan sepupu beliau, yaitu Ali dan Zubair, ya, ditambah dengan Mikdad, untuk menyusul wanita ini meminta surat itu kembali. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya kemudian memerintahkan kepada sahabatnya ini untuk mengejar wanita tersebut di Raudat Khakh, ya, di suatu taman yang bernama Khakh. Disusullah oleh Ali Zubair, ya, untuk kemudian menyusul dan menangkap wanita ini. Ya. Sesampainya di sana, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata betul wanita ini ada, dan setelah diperiksa ternyata ia membawa surat. Dan yang menuliskan surat ini, yang mengabarkan kepada orang Mekah adalah sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ini sahabat senior
Ya, sahabat yang utama, ia merupakan veteran perang Badar, alumni perang Badar. Ia juga memiliki jasa pada dakwah kaum muslimin, yang mana sahabat inilah yang membawa surat dahulu pergi berdakwah ke negeri Mesir, ketemu dengan Mukaukis. Ia memiliki jasa yang begitu banyak terhadap perjuangan kaum muslimin, alumni perang Badar, ya, plus sahabat ini juga yang ditugasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengantarkan surat kepada Raja Mesir Mukaukis. Ya. Setelah ketahuan jamaah sekalian, ya, Umar menganggap bahwa sahabat ini ternyata jatuh pada kenifakan. Ya, bahkan minta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghukum sahabat ini. Qad nafaq. Ya, ia sungguh telah terjatuh dalam kenifakan, kemunafikan ya Rasulullah, yang membocorkan rahasia kaum muslimin. Akan tetapi ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, ya, kepada kita bagaimana menimbang seseorang. Betul bahwa sahabat ini terjatuh dalam kesalahan, tetapi ia memiliki jasa-jasa yang luar biasa kepada kaum muslimin. Seperti yang kita sebutkan tadi, ia dahulu adalah orang yang ikut perang Badar, yang mana di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Untuk alumni perang Badar, Allah berkata kepada mereka, lakukan apa yang ingin kalian lakukan. Sungguh saya telah maafkan kalian. Nah, ini luar biasanya alumni perang Badar, ya, atau veteran perang Badar yang pernah ikut perang Badar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak melupakan jasanya yang lain, yaitu pernah ia diutus untuk mengantarkan surat ke Mesir. Ya, jangan dianggap jamaah sekalian, ya, diutus sama seperti saat sekarang bisa naik pesawat, ya, dari Madinah ke Mesir. Harus naik kuda saat itu, naik unta dengan perjalanan yang luar biasa. Tidak ada tempat berteduh, cuaca yang sangat ekstrim, dengan kendaraan yang hanya hewan, dan seterusnya. Ini tentu perjuangan yang luar biasa. Dan ini yang dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini memiliki jasa-jasa yang luar biasa. Betul ia terjatuh dalam kesalahan, tetapi juga ia memiliki jasa yang luar biasa terhadap kaum muslimin. Dan beginilah kita harus menimbang seseorang jamaah sekalian. Jangan karena ada kesalahannya lalu kemudian kita lupa dengan kebaikan-kebaikannya yang ada. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, la tansau fadla bainakum. Ya, jangan kalian lupakan, ya, keutamaan-keutamaan yang ada di antara kalian. Ya, namanya manusia pasti ya bisa terjatuh dalam kesalahan, sama seperti dengan kita. Sebagaimana kita berpotensi untuk terjatuh dalam kesalahan, begitu juga dengan saudara-saudara kita. Bukan untuk melegitimasi kesalahan, bukan untuk membenarkan kesalahan, tetapi bagaimana kita menimbang orang dengan proporsional. Mungkin ia bersalah, tetapi ia memiliki kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Jangan karena satu kesalahannya langsung kebaikannya semua langsung dikalikan dengan 0. Ya, seakan-akan ia tidak pernah ada baiknya sama sekali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mengajarkan kepada kita bagaimana bermuamalah, bagaimana berinteraksi dengan orang, termasuk dengan orang yang terjatuh dalam kesalahan. Ya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, keluarlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan 10.000 sahabatnya. Ya, sahabat ini belum tahu, ya, sebenarnya tujuan mereka kemana. Nah, nanti kemudian sampai di tengah jalan, ya, baru kemudian Rasulullah arahkan ke kota Mekah. Ya, karena saat itu bulan Ramadan, ya, sama dengan bulan yang saat ini ya, kita berada padanya, bulan yang mulia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk berbuka, ya, untuk berbuka, khawatir tahu-tahu nanti ada gencatan senjata. Ya, saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur dengan rapi, ya, pasukan ini dalam rangka menaklukkan kota Mekah. Ya, Fatham Mubina tadi yang disebutkan di dalam surah Al-Fath ayat 1 itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dan besar di kota Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu betul bagaimana caranya menaklukkan kota Mekah. Rasulullah
atur dengan sangat rapi, siapa yang masuk lewat pintu sofa, siapa yang masuk lewat pintu marwah, siapa yang masuk lewat sisi kiri, sisi kanan, dan seterusnya. Sehingga semua sisi dari kota Mekah itu dikepung oleh kaum muslimin. Dan kaum muslimin saat itu di tengah jalan, saat akan masuk ke kota Mekah, ternyata paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru akan berhijrah, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, ternyata di tengah jalan justru ketemu dengan kaum muslimin. Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menemui Abu Sufyan, pemimpin orang Mekah, memperlihatkan bagaimana api unggun kaum muslimin sebelum memasuki kota Mekah. Iya, jumlah kaum muslimin yang saat itu 10.000, jumlah yang fantastis saat itu, yang luar biasa. Maka Abbas membawa serta Abu Sufyan, ya, untuk dihadapkan kepada Rasulullah dan diajak masuk Islam. Ya, saat itulah kemudian Abu Sufyan masuk Islam di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditemani oleh Abbas saat itu. Abbas radhiyallahu taala anhu tahu bahwa Abu Sufyan ini seorang pemimpin. Ya, pemimpin itu biasanya suka untuk dipuji dan diangkat-angkat. Maka Abbas mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rojulun yuhibbul fakhr. Wahai Rasulullah, Abu Sufyan ini orang yang suka untuk diangkat-angkat, orang yang suka untuk dipuji. Nah, maklum saja selama ini yang merupakan pemimpin kota Mekah, pasca binasanya Abu Jahal dan mertua Abu Sufyan, Utbah bin Rabi'ah, di perang Badar. Lalu saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man dakhala masjidan fahuwa amin, siapa yang berlindung di masjid maka ia aman. Wa man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin, siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan maka ia akan aman. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya, secara khusus nama rumah Abu Sufyan. Ya, ini bentuk penghormatan kepada Abu Sufyan yang baru masuk Islam. Keluarlah Abu Sufyan, ya, saat akan kembali ke Mekah, ternyata ketemu dengan para pasukan Ansor. Karena Rasulullah tadi sudah membagi-bagi pasukan. Ketemu dengan pasukan Ansor yang saat itu dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu, pemimpinnya orang Ansor. Ya, saat itu Sa'ad bin Ubadah menggertak Abu Sufyan dengan mengatakan, ya Abu Sufyan, al-yaum yaumul malhama wal yaum adzallallahu Quraisyan. Wahai Abu Sufyan, hari ini adalah hari perang besar malhama. Wal yaum adzallallahu Quraisyan. Hari ini adalah hari di mana Allah akan menghinakan orang-orang Quraisy. Abu Sufyan yang baru masuk Islam kemudian digertak seperti itu, akhirnya melapor kepada Rasulullah. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru mengatakan, balil yaum yaumul marhamah. Justru hari ini adalah hari kasih sayang. Wal yaum a'azzallahul Ka'bah. Dan hari ini Allah kembali, ya, mengembalikan izzah Ka'bah, kehormatan Ka'bah. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil masuk ke dalam kota Mekah, menaklukkan kota Mekah, memberikan kemenangan yang nyata seperti yang disebutkan di ayat tadi, inna fatahna laka fatham mubina, tanpa kontak senjata, ya, kecuali di pintunya Khalid ibnul Walid, yang saat itu ia berhadapan dengan Ikrimah bin Abi Jahal. Ya, Ikrimah bin Abi Jahal dan Khalid ibnul Walid ini, sebelum masuk Islamnya Khalid, ini adalah dua orang yang selalu bersama. Ya, sampai-sampai digelarin dua orang pangeran Quraisy. Ya, karena tidak pernah berpisah, juga merupakan kerabat, keluarga. Akan tetapi saat peristiwa Fathu Makkah itu, mereka ini terpisahkan oleh keimanan. Sempat panah-panahan, lalu kemudian Ikrimah mundur, ya, dan Khalid juga ternyata bisa masuk ke kota Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tawaf, ya, sambil beliau memegang busur panah dan menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitaran Ka'bah saat itu. Tidak kurang dari 360 berhala yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hancurkan di sekitaran Ka'bah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di Ka'bah ternyata justru ditemani oleh Bilal, ya, oleh sahabat yang dahulu ya dianggap seperti benda mati, dipukul, dijemur, ia dijemur, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ingin memberikan pesan ya kepada orang-orang saat itu bagaimana fisik seseorang, warna kulit seseorang itu bukan merupakan indikator kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi indikator kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling akram, paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang sekarang baru berbicara tentang anti rasisme, itu sudah diajarkan, sudah dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah menimang cucu beliau ya, dan juga menimang putra dari Zaid bin Haritha, yaitu Usama bin Zaid yang berkulit hitam negro yang mengikuti ibunya. Rasulullah memeluk keduanya dan mengatakan, ya Allah, saya mencintai keduanya, ya, maka cintailah mereka juga. Ya, padahal ya, bukan darah daging Rasulullah, ya, etnisnya etnis negro, tetapi bagaimana Rasulullah tidak membedakan, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah memilih sahabatnya Bilal yang juga orang negro untuk bersama di Ka'bah. Ya, kalau orang baru sekarang ya berbicara tentang anti rasisme, ya, itu sudah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah sholat, kemudian beliau berkata kepada orang-orang Quraisy, "Fama dzannukum ayyuf'ala bikum?" Kira-kira menurut kalian ini ingin diapakan? Ya, lalu mereka mengatakan, Akhi Al-Karim, ibnu Akhi Al-Karim, kalian adalah, engkau wahai Muhammad adalah saudara kami yang baik, putra dari saudara kami yang baik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idhabu antum tulaqa. Ya, idhabu wa antum tulaqa. Pergilah kalian semua karena kalian sudah dimaafkan. Ya, ini luar biasanya hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-afu indal maqdirah, mampu memaafkan di saat mampu untuk membalas. Ya, mereka maafkan orang-orang Quraisy yang dahulu mengintimidasi, menyiksa mereka, menyiksa kaum muslimin, tetapi justru dengan akhlak mulia ini, kelapang dadaan yang luar biasa ini, akhirnya mereka semua berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Inilah kemenangan yang Allah sebutkan di surah Al-Fatih ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang lagi-lagi awalnya adalah nampaknya sesuatu yang tidak mengenakan. Nampaknya sesuatu yang merugikan, yaitu perjanjian Hudaybiyah tadi, tetapi ujung-ujungnya ternyata adalah Fathu Makkah. Kemenangan yang nyata, yaitu penaklukan kota Mekkah. Kenapa pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini? Karena konsistensi untuk tetap berada pada komando, pada rel yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka begitulah juga kita dengan kehidupan kita ini. Peristiwa Fathu Makkah ini terjadi di bulan Ramadan, dan ini memberikan pesan kepada kita bagaimana kita harus tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya. Mungkin nampaknya kita rugi, mungkin nampaknya susah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi yakinlah kejayaan, kemenangan akan selalu bersama dengan Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu datangnya dari penguasa alam semesta ini. Ya, bukan datang dari pemikiran manusia, bukan datang dari strategi manusia. Apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakinlah itu adalah jalan kemaslahatan, yakinlah itu adalah jalan kemenangan. Mungkin nampaknya dengan akal kita yang terbatas, naluri kita belum mampu mencerap apa hikmah di balik itu semua, tetapi sebagai orang yang beriman, apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Inilah yang bisa kita pelajari, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada peristiwa Fathu Makkah ini, pada ayat yang Allah Subhanahu wa taala abadikan tentangnya, inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh wahai Muhammad, kami telah memberikan kepadamu al-fath, ya, kemenangan, penaklukan dengan kemenangan yang nyata. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kemenangan pada bulan Ramadan untuk menaklukkan kota Mekah,
Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita juga dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar kelak dari bulan Ramadan ini membawa hati yang bersih, membawa dosa-dosa yang terampuni, dan status sebagai orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Mudah-mudahan ada manfaatnya pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.